Adikara sudah terlalu sering diperlakukan seperti orang yang tidak penting, sampai perasaan tersinggung itu perlahan menghilang dengan sendirinya. Setiap pagi, ia mengenakan pakaian sederhana yang sama, mengendarai motor tuanya, lalu menjalani hari seperti kebanyakan orang yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak ada yang tahu bahwa semua itu adalah pilihan yang sengaja ia ambil. Bertahun-tahun sebelumnya, setelah kepergian ayahnya, Daryono, Adikara mewarisi kelompok perusahaan bernilai miliaran yang dibangun keluarganya dari nol. Namun, pesan terakhir sang ayah terus teringat di kepalanya. Daryono tidak ingin putranya tumbuh dikelilingi orang-orang yang hanya melihat angka di rekening. Karena itulah, Adikara memilih hidup sederhana sambil mengawasi bisnisnya dari kejauhan melalui bantuan asisten kepercayaannya, Niko. Di mata dunia, Adikara hanyalah pria biasa yang hidup pas-pasan. Di balik layar, keputusan-keputusan bisnis terpenting tetap membutuhkan persetujuannya. Suatu sore, ia menghadiri acara reuni kecil yang diadakan sahabat lamanya, Danu. Sejak memasuki ruangan, ia langsung merasakan tatapan yang tidak asing. Beberapa teman lama tampak heran melihat hidupnya tidak banyak berubah dibanding masa sekolah. Sementara mereka sibuk memamerkan jabatan, kendaraan baru, dan pencapaian karir, Adikara hanya duduk tenang menikmati makanan sambil mendengarkan cerita mereka. Ketika pembicaraan mulai mengarah pada status sosial dan kesuksesan, namanya beberapa kali dijadikan contoh orang yang dianggap gagal berkembang. Tidak ada yang mengatakannya secara terang-terangan, tetapi nada bicara dan ekspresi mereka sudah cukup menjelaskan semuanya. Danu berusaha mencairkan suasana, namun sebagian tamu tetap memandang Adikara dengan rasa kasihan yang bercampur meremehkan. Adikara memilih tersenyum dan tidak membela diri. Ia sudah terlalu lama hidup dengan penilaian seperti itu, hingga tidak lagi merasa perlu menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Di tengah acara itulah, perhatian banyak orang tertuju pada kedatangan Valencia. Mantan ratu kecantikan yang selama beberapa tahun terakhir dikenal luas karena berbagai kegiatan sosialnya itu, datang tanpa rombongan besar ataupun sikap yang berlebihan. Kehadirannya membuat suasana berubah seketika. Banyak pria berusaha mencari perhatian, sementara sebagian tamu wanita diam-diam membandingkan diri mereka dengannya. Namun yang membuat banyak orang heran adalah cara Valencia memperlakukan Adikara. Ketika sebagian orang mengabaikannya, Valencia justru melihat sesuatu yang berbeda. Ia memperhatikan bagaimana Adikara membantu pelayan yang kesulitan membawa perlengkapan acara tanpa mencari pujian. Ia melihat bagaimana pria itu mendengarkan orang lain dengan sungguh-sungguh tanpa sibuk membicarakan dirinya sendiri. Saat beberapa tamu mulai membahas kesuksesan materi, Adikara tidak menunjukkan rasa iri ataupun keinginan untuk bersaing. Valencia yang selama ini terbiasa bertemu orang-orang berpengaruh, justru merasa sikap seperti itu semakin langka. Sejak acara berlangsung, mereka beberapa kali terlibat percakapan ringan yang terasa nyaman. Tidak ada usaha berlebihan untuk mengesankan satu sama lain. Tidak ada permainan status sosial yang biasanya melelahkan. Bagi Valencia, perasaan tenang itu terasa jauh lebih berharga daripada segala kemewahan yang sering mengelilinginya. Di sisi lain, Adikara juga merasakan sesuatu yang jarang ia temukan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang menatapnya tanpa mengukur isi dompet atau kedudukannya. Ketika acara selesai dan para tamu mulai pulang, Valencia meninggalkan kesan yang terus teringat dalam pikiran Adikara. Sementara itu, di tempat lain,
Niko sedang menerima laporan bahwa Dedi, adik dari Yono yang selama ini memegang sebagian operasional perusahaan, mulai melakukan berbagai langkah untuk memperbesar pengaruhnya. Beberapa keputusan penting yang seharusnya menunggu persetujuan Adhikara mulai dijalankan secara sepihak. Pada malam yang sama, Tommy, salah satu rekan bisnis perusahaan, juga mulai mempertanyakan mengapa pemilik sebenarnya tidak pernah muncul di hadapan publik. Situasi yang selama ini tenang perlahan berubah, sementara kehidupan sederhana yang dipilih Adhikara mulai bersinggungan dengan kepentingan banyak orang yang bahkan belum menyadari siapa dirinya sebenarnya. Beberapa hari setelah reuni itu, ritme hidup Adhikara terlihat sama seperti biasanya. Tetapi ada satu hal yang berbeda. Ia mulai sering memikirkan Valencia. Bukan karena kecantikannya yang terkenal, melainkan karena cara perempuan itu memperlakukannya. Selama bertahun-tahun, hampir semua orang yang mendekatinya selalu memiliki tujuan tertentu. Ada yang mengincar koneksi, ada yang tertarik pada kekuasaan, dan ada pula yang hanya ingin mendapat keuntungan. Valencia terasa berbeda. Ingatan tentang senyum tulus dan sikap hangatnya terus muncul di sela-sela kesibukan. Di sisi lain, Valencia juga beberapa kali tanpa sadar membuka kembali profil media sosial Danu hanya untuk melihat apakah ada foto-foto reuni yang memperlihatkan Adhikara. Ia sendiri merasa heran dengan ketertarikannya itu. Sebagai mantan ratu kecantikan, ia terbiasa menjadi pusat perhatian. Banyak pria sukses berusaha mendekatinya, termasuk Vincent, seorang pengusaha muda yang dikenal kaya, berpengaruh, dan berasal dari keluarga terpandang. Namun, setiap kali Vincent mencoba mengajaknya menghabiskan waktu bersama, Valencia justru merasa percakapan mereka selalu berputar pada pencapaian, investasi, dan gengsi sosial. Berbeda dengan Adhikara yang bahkan tidak pernah berusaha membuat dirinya terlihat hebat. Rasa penasaran yang terus tumbuh membuat Valencia akhirnya meminta bantuan Danu untuk mempertemukan mereka kembali dalam sebuah kegiatan sosial yang sedang ia jalankan. Saat melihat Adhikara datang mengenakan pakaian sederhana dan langsung membantu tanpa banyak bicara, Valencia semakin yakin bahwa kesan pertamanya tidak salah. Selama kegiatan berlangsung, ia melihat bagaimana Adhikara berinteraksi dengan orang-orang yang bahkan tidak memiliki apapun untuk diberikan sebagai balasan. Tidak ada pencitraan, tidak ada kamera, dan tidak ada usaha mencari pengakuan. Sementara hubungan mereka perlahan berkembang secara alami, situasi di perusahaan keluarga Adhikara mulai bergerak ke arah yang lebih rumit. Niko semakin sering menemukan laporan yang membuatnya khawatir. Dedi tidak hanya memperluas pengaruhnya di dalam perusahaan, tetapi juga mulai membangun citra seolah-olah dirinya adalah sosok yang paling berjasa menjaga bisnis keluarga setelah Daryono meninggal. Banyak eksekutif baru yang bahkan belum pernah bertemu langsung dengan Adhikara mulai menganggap Dedi sebagai pemimpin sesungguhnya. Tommy menjadi salah satu orang yang paling aktif mendukung langkah tersebut karena ia melihat peluang besar jika Dedi berhasil mengambil kendali lebih luas. Meski demikian, Adhikara tidak terburu-buru mengambil tindakan. Ia memilih mengamati semuanya dengan tenang sambil memastikan perusahaan tetap berjalan baik. Baginya, masalah yang lebih menarik saat itu justru berada di luar ruang rapat dan laporan keuangan. Beberapa minggu setelah kegiatan sosial tersebut, ia dan Valencia mulai sering bertemu dalam berbagai kesempatan sederhana. Mereka makan di warung kecil, berjalan santai setelah menyelesaikan kegiatan sukarela, dan saling mengenal tanpa beban status sosial. Valencia mulai mengetahui bahwa Adhikara kehilangan ayahnya beberapa tahun lalu dan memilih menjalani hidup yang tenang. Namun, Adhikara tetap tidak membuka rahasia tentang kekayaannya. Bukan karena ingin menipu,
melainkan karena ia ingin memastikan bahwa hubungan yang tumbuh di antara mereka benar-benar lahir dari ketulusan. Semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, semakin sulit bagi Valencia untuk mengabaikan perasaannya sendiri. Di saat yang sama, Vincent mulai menyadari perubahan sikap Valencia. Perempuan yang selama ini selalu menjaga jarak, kini tampak memiliki senyum berbeda setiap kali menerima pesan dari seseorang yang tidak ia kenal. Rasa penasaran Vincent perlahan berubah menjadi ketidaknyamanan ketika akhirnya ia mengetahui bahwa pria tersebut hanyalah seseorang yang hidup sangat sederhana dan tidak memiliki status sosial yang dianggap setara dengan Valencia. Sejak saat itu, Vincent mulai memperhatikan setiap pergerakan Valencia dengan lebih serius. Ia tidak bisa memahami mengapa perempuan yang selama ini dikejar banyak pria sukses justru menghabiskan waktunya bersama seseorang seperti Adhikara. Di matanya, hubungan semacam itu tidak masuk akal. Vincent terbiasa hidup di lingkungan yang mengukur nilai seseorang dari jabatan, kekayaan, dan pengaruh. Semakin ia mencari tahu tentang Adhikara, semakin besar keyakinannya bahwa pria itu tidak pantas berada di sisi Valencia. Beberapa kali ia mencoba mengajak Valencia menghadiri acara bisnis dan pertemuan sosial bergengsi, tetapi perempuan itu semakin sering menolak dengan alasan memiliki kegiatan lain. Penolakan yang berulang membuat ego Vincent terusik. Ia mulai membandingkan dirinya dengan Adhikara dan tidak menemukan satupun alasan mengapa ia seharusnya kalah. Namun, semakin besar usahanya menunjukkan kelebihan diri, semakin jelas pula bahwa perhatian Valencia tidak pernah tertuju pada hal-hal tersebut. Di sisi lain, Valencia mulai merasakan kenyamanan yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Bersama Adhikara, ia tidak perlu menjaga citra sempurna sebagai mantan ratu kecantikan. Ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa tekanan untuk selalu terlihat luar biasa. Mereka mulai berbagi cerita tentang ketakutan, harapan, dan luka yang selama ini jarang mereka ceritakan kepada orang lain. Valencia melihat sisi lembut Adhikara yang selalu berusaha memahami orang lain sebelum memikirkan dirinya sendiri. Sementara Adhikara semakin menyadari bahwa perasaannya terhadap Valencia tumbuh jauh lebih dalam daripada yang ia perkirakan. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun menjalani hidup dalam penyamaran, ia mulai membayangkan masa depan yang tidak lagi dijalani sendirian. Di tengah perkembangan hubungan itu, badai yang selama ini perlahan terbentuk di dalam perusahaan akhirnya mulai terlihat jelas. Nico membawa serangkaian laporan yang menunjukkan bahwa Dedi semakin berani mengambil keputusan besar tanpa persetujuan pemilik perusahaan yang sebenarnya. Beberapa kontrak penting dialihkan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengannya. Tommy juga semakin aktif, membantu membangun dukungan di kalangan investor dan manajemen. Banyak orang mulai percaya bahwa Dedi adalah sosok yang paling layak memimpin perusahaan secara penuh. Adhikara membaca seluruh laporan tersebut dengan tenang. Tetapi untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia merasakan kekecewaan yang cukup dalam. Dedi bukan hanya adik mendiang ayahnya, tetapi juga orang yang selama ini dipercaya menjaga perusahaan hingga ia siap mengambil kendali secara terbuka. Kenyataan bahwa kepercayaan itu mulai disalahgunakan terasa jauh lebih menyakitkan daripada ancaman kehilangan kekuasaan. Beberapa hari kemudian, sebuah acara amal besar mempertemukan semua pihak dalam satu tempat. Valencia hadir sebagai tamu kehormatan, Vincent sebagai sponsor utama, dan Tommy sebagai perwakilan dunia bisnis. Adhikara datang seperti biasa
dengan penampilan sederhana yang membuat sebagian orang langsung meremehkannya. Ketika Vincent melihat Valencia, lebih banyak menghabiskan waktu bersama Adhikara dibanding para tamu penting lainnya, rasa tidak sukanya semakin sulit disembunyikan. Untuk pertama kalinya, ia secara terbuka menunjukkan bahwa dirinya memandang rendah pria tersebut. Beberapa orang yang berada di sekitar mereka ikut menilai Adhikara berdasarkan penampilannya tanpa mengetahui siapa sebenarnya pria itu. Valencia menyaksikan semuanya dengan perasaan yang tidak nyaman. Semakin banyak orang meragukan nilai Adhikara, semakin ia merasa ingin berdiri di sisinya. Pada saat yang sama, Adhikara mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi selamanya. Bukan karena ingin membuktikan sesuatu kepada orang-orang yang meremehkannya, melainkan karena semakin banyak keputusan penting yang akan menentukan masa depan perusahaan, warisan ayahnya, dan hubungan yang sedang tumbuh bersama Valencia. Selama bertahun-tahun, Adhikara selalu merasa mampu memisahkan kehidupan pribadinya dari identitasnya sebagai pemilik perusahaan besar. Namun keadaan kini berubah. Setiap hari laporan yang dibawa Nico menunjukkan masalah baru. Dedi semakin leluasa membangun pengaruh, sementara Tommy terus mendorong berbagai keputusan yang menguntungkan kelompok tertentu. Jika situasi itu dibiarkan, warisan yang dibangun Daryono dengan kerja keras puluhan tahun bisa berubah arah sepenuhnya. Di saat yang sama, hubungan Adhikara dan Valencia berkembang semakin dekat. Mereka tidak pernah secara resmi mendefinisikan hubungan mereka, tetapi orang-orang di sekitar mulai menyadari kedekatan itu. Valencia menjadi sosok yang paling sering dicari Adhikara ketika menghadapi tekanan. Sebaliknya, Valencia merasa tenang setiap kali berada di dekat pria tersebut. Perasaan itu tumbuh perlahan namun kuat, tanpa janji besar dan tanpa kata-kata berlebihan. Akan tetapi, semakin dalam hubungan mereka, semakin besar pula beban yang dirasakan Adhikara. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak nyaman menyembunyikan kenyataan tentang dirinya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah hubungan yang dibangun atas dasar kejujuran bisa tetap kuat jika satu rahasia besar masih tersimpan. Sementara itu, Vincent semakin kehilangan kesabaran. Ia melihat bagaimana Valencia perlahan menjauh darinya dan semakin dekat dengan pria yang menurutnya tidak memiliki apapun untuk dibanggakan. Keyakinannya bahwa Adhikara tidak pantas mendampingi Valencia berubah menjadi obsesi untuk membuktikan bahwa pilihan perempuan itu salah. Kesempatan itu datang ketika perusahaan keluarga Adhikara mengadakan rapat besar yang dihadiri investor, mitra bisnis, dan jajaran manajemen penting. Dedi memanfaatkan acara tersebut untuk memperkuat posisinya. Banyak pihak datang dengan asumsi bahwa Dedi akan segera menjadi figur utama perusahaan. Tommy bahkan sudah mulai memperkenalkan Dedi kepada beberapa mitra sebagai sosok yang akan menentukan arah bisnis ke depan. Namun suasana berubah ketika Nico memasuki ruangan bersama seseorang yang selama ini tidak pernah muncul dalam forum resmi perusahaan. Orang-orang yang hadir awalnya tidak terlalu memperhatikan pria berpakaian sederhana itu. Beberapa bahkan mengira ia hanya staf pendamping. Hingga akhirnya seluruh pimpinan senior berdiri menyambut kedatangannya dengan penuh hormat. Dalam hitungan detik, ruangan yang semula ramai mendadak hening. Nama Adhikara disebut sebagai pemilik sekaligus pewaris sah seluruh kelompok perusahaan. Wajah Dedi langsung berubah. Tommy terlihat kehilangan ketenangan yang selama ini selalu ia tunjukkan. Selama bertahun-tahun, mereka bergerak dengan keyakinan bahwa Adhikara akan terus bersembunyi di balik layar. Tetapi kenyataan yang muncul di depan mata menghancurkan semua perhitungan mereka. Berita itu menyebar sangat cepat. Dalam waktu singkat,
Banyak orang yang pernah meremehkan Adhikara mulai menghubunginya kembali. Sebagian berpura-pura bersikap akrab, sebagian lagi mencoba memperbaiki hubungan. Namun, reaksi yang paling membuat Adhikara gugup justru berasal dari Valencia. Perempuan itu mengetahui kebenaran yang selama ini disembunyikan darinya melalui pemberitaan yang mulai ramai dibicarakan. Bukan kekayaan Adhikara yang membuatnya terpukul, melainkan kenyataan bahwa pria yang mulai ia percaya ternyata menyimpan bagian terbesar dari hidupnya tanpa pernah memberitahunya. Ketika mereka akhirnya bertemu beberapa hari kemudian, perasaan hangat yang selama ini tumbuh di antara mereka bercampur dengan luka kecil yang tidak pernah ada sebelumnya. Adhikara melihat kekecewaan di mata Valencia, sementara Valencia berusaha memahami apakah semua yang terjadi selama ini tetap memiliki arti yang sama setelah mengetahui siapa sebenarnya pria yang telah berhasil mengisi ruang kosong dalam hidupnya. Pertemuan itu menjadi salah satu momen paling tidak nyaman dalam hidup Adhikara. Selama ini ia menghadapi investor, persaingan bisnis, dan keputusan bernilai miliaran dengan kepala dingin. Tetapi berdiri di hadapan Valencia terasa jauh lebih sulit. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu bagaimana menjelaskan sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana di dalam hatinya. Ia tidak pernah berniat membohongi Valencia. Ia hanya terlalu takut kehilangan satu-satunya hubungan yang terasa tulus. Selama bertahun-tahun, hampir semua orang yang mendekatinya berubah sikap setelah mengetahui siapa dirinya. Sebagian menjadi terlalu hormat, sebagian terlalu berharap, dan sebagian lagi terlalu bergantung pada kekayaannya. Karena itulah ia memilih hidup biasa. Valencia mendengarkan semuanya tanpa menyela. Sedikit demi sedikit, ia mulai memahami bahwa penyamaran itu bukan permainan atau tipu daya. Itu adalah cara Adhikara melindungi dirinya dari dunia yang selalu menilai manusia berdasarkan angka dan status. Yang membuat Valencia terluka bukanlah identitas Adhikara sebagai miliarder, melainkan kenyataan bahwa pria itu memikul beban tersebut sendirian selama ini. Setelah pertemuan panjang yang penuh kejujuran, jarak di antara mereka perlahan menghilang. Valencia mulai melihat bahwa sosok yang dikenalnya selama ini tetap sama. Adhikara yang membantu orang tanpa berharap imbalan, Adhikara yang mendengarkan tanpa menghakimi, dan Adhikara yang selalu membuatnya merasa nyaman masih ada di sana. Kekayaan tidak mengubah siapa dirinya. Yang berubah hanyalah fakta yang akhirnya terungkap ke permukaan. Sementara itu, kehidupan Adhikara mengalami perubahan besar setelah identitasnya diketahui publik. Dedi kehilangan dukungan yang selama ini dibangunnya. Hasil audit internal membuka berbagai keputusan sepihak yang telah dilakukannya. Banyak pihak yang sebelumnya mendukungnya mulai menjaga jarak. Tommy pun tidak lagi memiliki pengaruh seperti sebelumnya, setelah para investor mengetahui seluruh fakta yang selama ini disembunyikan. Adhikara tidak memilih balas dendam. Ia lebih fokus memperbaiki perusahaan dan mengembalikan nilai-nilai yang dulu ditanamkan Daryono. Sikap itu justru membuat semakin banyak orang menghormatinya. Di sisi lain, Vincent akhirnya menerima kenyataan yang selama ini berusaha ia tolak. Ia menyadari bahwa yang dicari Valencia bukanlah pria terkaya atau paling berpengaruh, melainkan seseorang yang membuatnya merasa dihargai sebagai manusia. Beberapa bulan kemudian, perusahaan berjalan jauh lebih sehat. Konflik keluarga mulai mereda, dan kehidupan pribadi Adhikara menemukan arah yang selama ini hilang. Hubungannya dengan Valencia berkembang secara alami, tanpa tekanan apapun. Tidak ada lagi rahasia besar yang memisahkan mereka. Dalam sebuah acara sosial yang dulu menjadi awal kedekatan mereka, Valencia berdiri di samping Adhikara
dengan senyum yang sama seperti saat pertama kali mengenalnya. Bedanya, kini ia mengetahui seluruh kenyataan tentang pria tersebut dan tetap memilih berada di sisinya. Banyak orang yang dulu meremehkan Adhikara akhirnya memahami satu hal yang terlambat mereka sadari. Nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh pakaian yang dikenakan, kendaraan yang dikendarai, atau seberapa besar hartanya terlihat di mata orang lain. Adhikara tidak mendapatkan kebahagiaan karena berhasil membuktikan dirinya sebagai miliarder. Ia mendapatkan kebahagiaan karena menemukan seseorang yang memilihnya sebelum mengetahui semua itu. Beberapa waktu kemudian, hubungan mereka berlanjut menuju pernikahan yang sederhana, namun hangat, dikelilingi orang-orang yang benar-benar peduli pada mereka. Di hari itu, Valencia tidak menikahi seorang miliarder. Ia menikahi pria yang sejak awal telah memenangkan hatinya, bahkan ketika dunia menganggapnya tidak memiliki apa-apa.